Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di IES Channel. Channel belajar, belajar untuk menjadi lebih baik. Sahabat belajar, kali ini saya tidak menampilkan wajah saya. Ya, khawatir ada yang bosan melihatnya seperti itu ya. Baik, kali ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial singkat, padat, namun berisi. Singkat, padat, berisi, bukan namun ya, ada namunnya. Eh, Begini, banyak orang mengatakan bahwa kualitas presentasi seseorang mencerminkan profesionalitasnya. Karena membuat presentasi yang baik bukanlah urusan remeh-temeh, bukan urusan yang sepele. Mempersiapkan sebuah presentasi membutuhkan banyak langkah. Setidaknya, pertama, menyiapkan kontennya, materinya, tentu harus kita kuasai. Yang kedua, menyiapkan slide terbaik yang tepat yang mendukung materi yang kita sampaikan. Dan tentu saja mendukung penampilan kita, serta melatih cara penyampaiannya untuk memberikan kepuasan bagi audiens. Nah, semua itu tentu butuh skill. Anda setuju? Baik. Jika Anda setuju pernyataan tersebut, berarti Anda adalah orang yang tidak ingin membuat sebuah media presentasi secara gampangan. Karena memang membuat slide presentasi itu nampaknya gampang. Sehingga sebagian orang menggampang-gampangkan. Tapi akhirnya memang terlihat penampilannya memang ya gampangan juga begitu. Baik, nah kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat desain presentasi yang memukau dengan Keynote. Kalau sebelumnya pernah saya sampaikan adalah menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah kali ini kita menggunakan Keynote karena belakangan saya sudah bermigrasi dari Windows ke Mac ya. Nah tentu saja sebagai seorang yang baru saja pindah hijrah migrasi ke Mac, saya berusaha mempelajari, berusaha memanfaatkan secara optimal fitur-fitur yang ada di dalam Mac itu sendiri. Nah salah satunya adalah Keynote. Dan tutorial ini tentu saja masih untuk level pemula, pemula yang eh, ingin belajar menggunakan Keynote. Ini tepat sekali untuk Anda. Untuk hal-hal yang lebih mendalam, lebih jauh, nanti akan kita buatkan pada video tersendiri. Apa saja yang harus kita lakukan untuk membuat atau menyiapkan presentasi menggunakan Keynote ini? Dan selalu langkah inilah yang harus kita ulang-ulang ya setiap kali kita menyiapkan materi presentasi yang diperlukan. Pertama, ya tentu saja menyiapkan uh, materinya, kemudian membuka presentasi baru di dalam Keynote ini, kemudian menambah
slide baru, memodifikasi teks pada judul maupun juga pada konten slide yang kita tampilkan, membuat animasi dan transisi, kemudian memasukkan objek, menginsert objek, dan memodifikasinya. Nah, itulah yang berulang-ulang kita lakukan di dalam membuat slide presentasi menggunakan Keynote ini. Nah, kita akan praktekkan berikut ini. Baik, ini sebagai sebuah ilustrasi, saya sudah masuk kepada Keynote ya, sebagai ilustrasi, saya membuat contoh presentasi singkat seperti ini. Ini slide pertamanya. Oke, kemudian slide keduanya seperti ini, tampilkan wajah seseorang, tokoh ya. Ini saya ambil contoh dari internet. Kemudian seperti ini judulnya. Oke, ini adalah penjelasan mengenai tokoh ini misalnya seperti itu. Dan slide berikutnya adalah seperti ini. Inilah yang salah satu contoh sederhana sebuah slide presentasi menggunakan Keynote ya. Nah, berdasarkan contoh ini mari kita mulai dengan Keynote uh, baru ya, presentasi yang baru. Kita pilih new dari menu file ini, pilih new, kita tutup ya, tidak mengganggu ya. Oke. Nah, di layar pertama dari Keynote ini sudah disediakan beberapa tema ya di sini. Sudah banyak tema yang sudah siap digunakan. Mengikuti contoh tadi itu, maka tema yang digunakan adalah ini. Pilih tema ini, Anda bisa pilih ini, bisa pilih ini, bisa ini juga. Bisa juga nanti setelah masuk ke dalam menu editing, kita juga bisa mengganti temanya. Ini adalah tema awal saja. Kita buat sini, klik create, maka muncullah layar ini. Nah, ini adalah slide pertama. Misalnya kita ganti dengan kalimat ini saja, lorem sum. Di sebelah kiri adalah navigasi hotline-nya, kemudian di sebelah kanan kita ini untuk navigasi editing. Ada style, ada text, ada range. Dan di atasnya ada format, ada animasi, ada dokumen. Kita satu persatu akan lakukan ini. Sama tentu saja kita masih melakukan penyesuaian format yang kita lakukan. Sekarang, jika font ini terlalu kecil atau kurang besar, kita bisa naikkan dengan seperti ini.
Oke, teksnya, sorry, naik ke teks itu 169, sekira cukup ya. Kemudian di sini juga lorem ipsum misalnya begitu. Oke, kita sudah dapat slide pertama. Kemudian slide yang kedua ini bisa kita enter saja, enter begini. Tapi kalau kita mengenter maka masih menggunakan apa namanya, standar yang itu masih belum kita apa namanya ya, ya itu sebagai alternatif begitu. Bisa kita menggunakan itu atau dengan dipilih plus di menu atas ini, add slide, tambah slide. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Misalnya kalau melihat dari contoh tadi kita pilih title and photo art misalnya di sini. Nah, ini ada slide title-nya. Lagi-lagi kita tulis saja lorem sum misalnya. Kemudian sini kita jadikan naskah ya. Saya ambil contoh naskah. Copy dari Word ya. Karena dari Word itu warnanya hitam. Pilih di sini text color, kita jadikan putih sekarang. Kemudian ukurannya kita tambahkan ini. Dan lihat di sebelah kanan ada menu untuk memilih rata justify, rata kiri, atau rata tengah, atau rata kanan. Nah, misalnya kita pilih justify, rata kiri, kanan. Oke. Dengan contoh tadi, klik dua kali di sini, perhatikan di bagian menu editing text, di paling bawah ada drop cap. Drop cap, kemudian kita centang. Oh, sorry. Lupa. Jadi kursor kita letakkan di awal, kemudian kasih drop cap seperti ini. Nah, drop capnya bisa ada beberapa pilihan seperti ini, bisa seperti ini, atau seperti ini. Oke, sekira itu adalah pilihan. Masih kurang besar, kita tambahkan lagi dengan ukuran baru. Sekarang di layar sebelah kanan ada foto, ada placeholder untuk foto. Kita bisa masukkan foto atau picture atau gambar atau apa istilah kita yang kita miliki. Dengan klik tanda di sini, kemudian kita cari picture yang kita miliki. Oke, seperti ini. Kebetulan saya cuma punya satu ini. Jadi ada foto salah satu tokoh pendiri
YouTube ya, itu founder. Nah, di sini salah satu kelebihan dari eh, Keynote ya dibandingkan dengan PowerPoint, saya kira untuk meningkatkan kualitas tampilan. Saya tentu tidak bisa seperti ini. Kita bisa edit foto ini dengan menghilangkan backgroundnya. Bawa kursor ke image, ke gambarnya, kemudian pilih sebelah kanan image. Sini ada beberapa pilihan. Kemudian ada remove background. Nah, seperti ini. Background ini sudah hilang, langsung kita down. Maka hilanglah backgroundnya. Kita tinggal menyesuaikan ukurannya. Kita sudah dapatkan uh, slide kedua, kemudian tambah lagi slide ketiga misalnya. Kita pilih section. Katakanlah ini adalah salah satu section dalam uh, slide kita. Oke. Warna ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan. Kalau di sini adalah karena sesuai pilihan temanya tadi menggunakan gradient, maka gradientnya kita bisa hilangkan, misalnya hanya text color. Nah, jadi text colornya seperti itu. Lalu kita akan kembalikan teks, pilih teks gradient kembali. Kemudian gradientnya juga kita bisa ubah dengan cara seperti ini. Misalnya kita ubah jadi kuning. Kemudian yang biru kita jadikan silau. Nah, seperti ukuran bisa kita ubah. Kita juga bisa mengubah jenis huruf dengan misalnya dengan apa yang kita inginkan. Katakanlah seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan tambahkan teks di bawah misalnya. Teks, pilih di atas ini ada teks. Ini. Kita tambahkan tadi di blok, kemudian teks colornya kita ubah menjadi ini. Tarik. Kurang proporsional, kita tambahkan lagi ukurannya. Atau ini misalnya kita bagi menjadi eh, apa namanya, dengan 3 kotak paragraf. Depannya kita tambahkan bullet misalnya. Bulletnya mungkin menggunakan angka bisa seperti itu, atau dengan bullet pilihannya di sini uh, uh, teks box ini, kotak teks ini bisa kita ubah stylenya menjadi seperti ini.
pilih style, sini ada beberapa pilihan. Kita pilih misalnya kuning. Seperti itu. Kita juga bisa ubah colornya menjadi pilihan, berbagai pilihan, atau ini saja. Oke. Kemudian tambahkan border. Lalu bordernya seperti ini. Kita pertebal. Sorry. Ini kemudian warnanya kuning. Ya. Sekarang kita tebal. Nah, seperti itu. Dan tadi teksnya kita rapikan sekarang misalnya dengan seperti ini. Kemudian baletnya tadi kita kembalikan ke angka 3 slide seperti ini. Coba kita tes. Nah, berarti langkah berikutnya adalah kita lakukan apa? Membuat animasi. Animasi berarti kita pilih animate di sini. Tambahkan animasi. Kalau di sini ini dianggap nanti sebagai, kalau kita klik di outline dianggap sebagai transisi nanti. Maka untuk animasi kita masukkan, kita klik kalimat yang akan diberi animasi, hanya judulnya. Animasi yang paling saya suka di sini adalah Enfield namanya. Kita sebelum menggunakan bisa preview dulu seperti itu. Enfield. Kemudian untuk lorem ipsum sub judulnya kita tambahkan sparkle misalnya. Sparkle. Nah, sudah. Ini adalah animasi. Sekarang kita masuk ke transisi dengan mengklik outline. Transisi kita tambahkan apa yang kita inginkan. Misalnya magic move. Kita lihat seperti itu. Oke. Kemudian di slide kedua kita tambahkan juga sparkle. Oke. Kemudian di foto kita masukkan misalnya add and move atau add and scale, atau pilih yang lain bisa. Saya lebih suka misalnya menggunakan pop. Ya, pop. Nah, durasinya bisa kita tambahkan supaya animasinya agak lebih halus. Review. Nah, gitu. Dan yang ketiga adalah pada teks. Tambahkan effects. Misalnya dengan ketikan seperti ini, keyboard. Kalau move in seperti ini sekaligus, atau drop juga. Oke. Dan kita tambahkan sedikit durasinya supaya lebih halus. Oke. Sekarang kita pilih transisinya dengan mengklik outline-nya pada slide outline.
tambahkan magic mop tadi. Seperti itu. Kemudian slide terakhir kita tambahkan sparkle tadi. Dan untuk yang ini kita masukkan drop mungkin itu atau pet remove, serah mana selera kita. Jadi 3 kita memilih dan klik. Oke. Nah, transisinya kita menggunakan magic mode. Sekarang untuk melihat hasilnya kita tempatkan kursor di slide pertama dan play. Inilah hasil. Ini dan nah, selesai sudah. Slide yang kita siapkan sebagai contoh cukup 3 slide itu ya, dan jangan lupa disimpan. Oke, saya kira untuk sesi ini sudah cukup ya. Kita akan lanjutkan pada fitur-fitur lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas presentasi kita. Oke, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa keep learning, doing and praying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.